Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati. Pagi ini kita akan kembali disegarkan lewat pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yakub. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Yakub, monggo. Baik, terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, mengenai kesetiaan. Kita harus setia pada dua hal wajib. Pertama pada Tuhan, pada keluarga. Kalau kita setia pada Tuhan dan pada keluarga, maka itu akan membangun kesetiaan kepada pekerjaan kita, pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Mari kita belajar mengenai karakter kesetiaan yang merupakan salah satu dari karakter Kristus yang sempurna. Saudaraku, karakter Kristus yang mencakup kesetiaan merupakan salah satu aspek penting dari iman kita. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang mencerminkan kesetiaan Kristus serta aplikasi praktisnya dalam konteks keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Pertama di dalam Ibrani 13 ayat ke-8, bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bukankah kita bisa berubah, ya? Suami istri juga bisa berubah, persahabatan juga bisa berubah, tetapi jaminan karakter Kristus tentang kesetiaan dari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kita selalu berdoa dan menyebut, Engkau tidak berubah dalam kasih-Mu, kesetiaan-Mu ya Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-8, saudaraku. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, ayat ini ayat yang selalu saya pegang agar setiap kita yang jatuh dalam dosa bisa kembali kepada Tuhan asal kita bertobat. Pertobatan merupakan cara yang paling tepat untuk balik kepada Tuhan. Karena apa? Kesetiaan Tuhan selalu menjagai kita. Ya, 2 Timotius 2 ayat 13 ini. Ayat ketiga, saudaraku, Matius 28 ayat 20. Ya. Firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ayat ini ditulis ketika Yesus mau naik ke surga, dia menjanjikan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita. Ya, itu sebabnya orang Kristen nggak harus ziarah ke seperti saudara kita ke satu tempat gitu ya. Ke Israel, ke Yerusalem pun kalau memang mau ke sana merupakan sebuah tempat yang bisa dilihat kalau ada biaya, kalau tidak ya tidak harus. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus menyertai kita supaya Yesus tidak tinggal di satu tempat, tetapi Yesus tinggal di hati kita berupa Roh-Nya yang kudus. Itu bentuk dari kesetiaan Kristus, saudaraku. Yang keempat, Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudaraku, ketika Yesus datang kembali, dia menunggangi kuda putih dan Yesus menamakan dirinya yang setia dan yang benar. Karena Yesus memang teladan kita untuk karakter kesetiaan.
Yang kelima, Ratapan 3 ayat 22-23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Itu sebabnya, saudaraku, satu hari 24 jam, saat yang paling baik untuk datang pada kesetiaan Tuhan adalah pagi hari. Seperti yang kita lakukan sudah bertahun-tahun ini. Kita harus percaya ketika kita berdoa di mesbah Koram Deo ini, Tuhan menemui kita dengan setia. Ayat ini menjelaskan tentang kesetiaan Tuhan yang selalu ada, yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keenam, saudaraku, Mazmur 119 ayat 90, kesetiaanmu tetap ada sepanjang segala generasi, engkau telah menetapkan bumi dan itu bertahan. Kesetiaan Tuhan ada pada kita, pada anak cucu kita, sampai keturunan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Allah tidak hanya berlaku untuk saat ini, tetapi ada sepanjang masa. Selama kita setia bertobat kepada Tuhan, tidak menyangkal Dia, maka kesetiaan Tuhan ada pada kita. Saudaraku, yang ketujuh, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ini pernyataan Rasul Paulus, saudaraku, mengingatkan kita bahwa pemanggilan kita adalah hasil dari kesetiaan Allah. Allah lah yang lebih dahulu yang berinisiatif untuk memanggil kita, saudaraku, bukan karena kuat dan gagah kita. Itu sebabnya kita mesti mengakui kesetiaan Tuhan itu sebagai awal dari pertobatan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ingatlah Allah selalu menanti seperti ayah dari anak yang hilang. Dia selalu membuka tangannya agar kita bisa kembali bersekutu menjadi satu dengan Allah. Yang kedelapan, saudaraku, 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan itu setia untuk menjagai kita. Ini menekankan sifat setia Tuhan untuk melindungi dan menangguhkan kita umatnya di tengah-tengah kesulitan. Tuhan, kami berseru kepadamu. Kami percaya Engkau memberikan keselamatan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menguatkan hati kami dan memelihara kami terhadap dunia yang jahat. Yang kesembilan, saudaraku, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Setia adalah konsisten terhadap komitmen dan janjinya. Dia tidak pernah berubah. Dia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini menunjukkan kesetiaan Allah dalam pengampunan dan pembersihan kita dari dosa. Saudaraku, ayat ini merupakan jaminan ketika kita jatuh dalam dosa, kita bisa bertobat. Ada jalan keluar. Kita bisa kembali dari Allah, kepada Allah. Mari datang kepada Allah. Yang ke-10, Wahyu 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat ini menegaskan siapa Kristus sebagai saksi yang setia dalam semua aspek ciptaan dan keseharian hidup kita. Saudaraku, sekarang kita masuk dalam kesetiaan hubungan suami istri.
Kesetiaan Kristus memberikan teladan bagi pasangan untuk saling setia satu sama lain, balik dalam suka maupun duka. Efesus 5 ayat 25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dalam ayat 25 Efesus 5, suami diingatkan untuk mencintai istri sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Ini aplikasi dalam keluarga, saudaraku. Ini aplikasi juga dalam keluarga, mengajarkan anak tentang kesetiaan Allah melalui teladan hidup yang konsisten. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda dan menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam Amsal 22 ayat 6 kita diingatkan untuk mengajar anak jalan yang patut bagi anak kita. Ya, sedangkan doa dan keterlibatan melibatkan keluarga dalam doa secara teratur sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa iman merupakan aspek penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita setia dalam doa, setia membaca firman, setia dalam beribadah di koram Deo. Saudaraku, aplikasi kesetiaan dalam pekerjaan, kerjasama tim, kita membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, saling mendukung, menunjukkan sikap setia dalam tim yang mencerminkan karakter Kristus di tempat kerja. Saudaraku, ketika kita naik kendaraan umum atau naik pesawat, kita nggak perlu tanya SIM-nya atau pengalamannya, kan? Kita percaya saja. Nah, saudaraku, kesetiaan seperti itu juga. Kalau kita sudah percaya pada keluarga kita, pada tim kerja kita, kita bisa mempercayai mereka, ya. Tapi kalau ada satu kejadian yang membuat kita kecewa dengan kesetiaan, bagaimana itu? Nah, saudaraku, kita lanjutkan lebih dahulu bagaimana aplikasi kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Yaitu menjadi teladan, itu kesetiaan dalam pekerjaan. Kalau kita pimpinan, kalau kita manajer, kalau kita business owner, mari kita menunjukkan keteladanan kita agar mereka bisa menirukan kesetiaan kita. Menjadi suara dan teladan untuk integritas dan kesetiaan kepada rekan-rekan yang mungkin tidak mengenal Kristus, sehingga hidup kita menjadi saksi buat mereka. Kita setia untuk menjadi teladan, ya. Nah, aplikasi dalam pelayanan, saudaraku, kita bisa komitmen kepada pelayanan mengikuti teladan Kristus dalam komitmen terhadap pelayanan. Matius 28-20 udah kita baca, ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku, mengingat janji Tuhan dalam Matius 28-20, kita seharusnya setia untuk memberitakan kasih Kristus kepada orang lain sampai akhir zaman. Saya dan saudara merupakan hidup yang bisa dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Kita tidak memenangkan jiwa hanya dengan perkataan, tapi dengan sikap, respon, dan perbuatan kita. Itu aplikasi dalam pelayanan, ya. Kemudian fokus pada tujuan pelayanan. Tujuan pelayanan kita adalah memuridkan keluarga, memastikan bahwa pelayanan di MCD ini tetap fokus diri pada pengabdian dan kesetiaan pada Allah dan misinya yang tercermin dalam kehendak-Nya. Atau gereja lokal Anda. Anda mesti tahu visi dan misi dari setiap pelayanan yang kita ikuti. Saudaraku, aplikasi dalam pelayanan juga mendukung satu sama lain sebagai keluarga. Dalam pelayanan gereja memberdayakan dan mendukung rekan-rekan yang terlibat serta menunjukkan kesetiaan dalam komunitas untuk saling membangun, ya. Dan
Kesetiaan Kristus dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan yang lain sehari-hari, termasuk dalam tindakan nyata dan pengalaman yang dijalani setiap orang. Setiap orang memiliki pengalaman kesetiaan yang berbeda-beda, nanti bisa di-sharingkan di dalam BR juga ya. Berikut adalah beberapa contoh lain dari kesetiaan Kristus yang dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kesetiaan dalam persahabatan misalnya. Contohnya, seorang teman yang setia selalu ada untuk mendukung kita pada saat-saat sulit. Seperti saat mengalami kehilangan, patah hati, atau kebangkitan karir. Teman ini mengingatkan kita akan kasih dan bagiannya dalam perjalanan iman kita. Menjelaskan bagaimana Kristus selalu hadir untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Saudaraku, kehadiran kita bersama dengan sahabat kita itu merupakan satu saluran kasih Allah kepada kita. Pada waktu saya berduka ketika cucu saya meninggal, seorang hamba Tuhan satu-satunya yang mendampingi saya. Dia diam, tidak ngomong apa-apa, bahkan dia tidak makan, tidak minum, ikut berpuasa dengan saya. Dari pagi jam 7 sampai jam 12 siang. Saya merasakan kehadiran Tuhan juga. Dia nggak ngomong apa-apa. Dan saya juga tidak ngobrol sama dia, tapi dia mendampingi saya. Saudaraku, pada saat-saat seperti itu, kehadiran kita bersama orang-orang yang kita kasihi, itu merupakan wujud kasih Allah dan kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Dalam kebersamaan, kita juga dapat merasa terpanggil untuk menjadi sahabat yang setia bagi orang lain, menciptakan komunitas yang kuat di mana kasih Kristus dapat terlihat dan dirasakan. Ya, hal yang lain kesetiaan dalam mengatasi ketidakpastian keuangan. Ya, contohnya seorang individu kehilangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang buruk, meskipun khawatir, ia tetap berdoa dan mencari pimpinan Tuhan dalam keputusan keuangan, mengingat dapat mempercayakan masa depannya pada kehadiran dan kesetiaan Kristus. Penerapannya dia mengambil langkah proaktif seperti mencari kerja baru, menghadiri seminar pengembangan diri, keterampilan, dan berbagi tantangannya dengan keluarga dan gereja untuk mendapatkan dukungan moral dan doa. Dalam proses itu, dia menyaksikan bagaimana langkah berani dan iman dapat membuka pintu-pintu baru dan keberkatan. Ini saran yang saya berikan kepada setiap kita yang belum dapat pekerjaan atau masih menanggung hutang. Biarlah kita tetap aktif dalam komunitas dan kita tetap saling membantu, maka disitulah Tuhan membuka pintu-pintu jalan keluar. Maksud saya tidak hanya diam, tapi iman itu disertai dengan perbuatan juga. Yang ketiga, kesetiaan dalam menghadapi cemoohan atau penganiayaan. Seorang pelajar yang berpegang pada iman Kristen di sekolah menghadapi penolakan dan cemoohan dan dari teman-temannya. Meskipun demikian, dia tetap setia pada prinsip yang diyakininya dan berusaha untuk memberikan teladan yang baik kepada orang lain. Penerapannya, mahasiswa atau pelajar ini berdoa untuk kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjawab cibiran tersebut dengan kasih. Bahkan menggunakan kesempatan tersebut untuk bersaksi tentang iman dan kasih yang dia terima dari Kristus. Kesetiaannya menjadi dorongan bagi orang lain untuk mengeksplorasi iman mereka. Kita setia dalam berespon benar ketika orang lain tidak benar. Kita tetap setia ketika situasi tidak benar. Ya, saudaraku, kesetiaan juga dalam kehidupan keluarga, tadi sudah saya sampaikan. Dalam rumah tangga, pasangan yang dihadapkan pada tantangan komunikasi atau perbedaan pandangan tetap berkomitmen untuk membangun hubungan dengan kasih dan saling menghormati.
saling menyangkal diri, saling memikul salib, dan saling tetap memegang janji pernikahan. Penerapannya mereka mengambil waktu untuk berdoa bersama, mencari bimbingan Alkitab, dan berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka dengan kesadaran bahwa Kristus adalah pusat dari pernikahan mereka. Kesetiaan dalam hubungan ini memperkuat komitmen mereka dan memberikan ketenangan di tengah kesulitan. Yang kelima, saudaraku, kesetiaan dalam pelayanan sosial atau komunitas. Seorang anggota gereja setia terlibat dalam program pelayanan sosial seperti ke penjara, memberi makan bagi orang miskin, atau mengunjungi rumah sakit. Meskipun ada tantangan, kadang-kadang merasa lelah, dia terus melayani dengan tulus. Itu contoh kesetiaan dalam pelayanan sosial. Dia merasakan bahwa melalui pelayanan yang dilakukannya, dia mencerminkan kasih Kristus kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dalam posisi yang sangat sulit, komitmen dan kesetiaannya dalam pelayanan menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Yang keenam, kesetiaan dalam proses penyembuhan emosional. Seorang yang pernah mengalami trauma atau kekerasan dalam hidupnya berjuang untuk menemukan kedamaian dan penyembuhan. Dia berdoa dan mencari dukungan dan konselor Kristen serta kelompok dukungan. Sepanjang jalan penyembuhan, dia menyadari bahwa Kristus setia menyertai dan memberikan pengharapan. Proses ini membantunya menumbuhkan kesabaran, ketekunan, dan belas kasihan yang membawanya tidak hanya untuk sembuh, tapi juga untuk membantu orang lain melalui pengalaman yang sama. Saudaraku, yang perlu kita renungkan adalah kesetiaan Kristus dapat dinyatakan dalam banyak cara. Kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan interpersonal atau tantangan hidup maupun dalam pelayanan. Dalam setiap situasi berpegang pada kesetiaan Kristus memberi kekuatan harapan untuk terus maju, memperkuat iman dan menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Mengingat sifat kesetiaan Kristus menuntun kita meneladani kesetiaannya dalam tindakan dan perilaku kita. Tadi saya nyatakan bahwa bagaimana kalau kita sudah setia tapi menghadapi ketidaksetiaan. Saudaraku, Kristus berespon benar. Di dalam firman tadi saya katakan, kalau Kristus mampu menerima orang yang tidak setia, agar dia bertobat kembali. Mari kita juga menteladani Kristus. Saudaraku, pasti ada kekecewaan, pasti ada ketidaknyamanan. Itu saya alami berkali-kali ketika saya berusaha setia, tapi orang-orang yang saya pimpin tidak setia. Dan itu membuat saya tetap memandang Kristus yang tetap setia, walaupun kita tidak setia. Dan saya berkata, berilah aku kekuatan seperti Engkau ya Tuhan, agar hidupku tetap setia. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami tahu bahwa kesetiaan adalah harga yang harus kami bayar untuk mengikut Engkau. Karena Engkau sendiri, Kristus, adalah setia. Berilah kami kesetiaan yang membuat kami mampu setia dengan keluarga, setia dengan pekerjaan maupun pelayanan kami. Bapak, ampunilah dosa kesalahan kami, pelanggaran kami, di mana kami sering tidak konsisten, kami lemah. Kesetiaan memiliki level, di mana kesetiaan yang paling rendah adalah ketaatan kami, komitmen kami, kedisiplinan kami. Bapak di surga, biarlah kasih setiamu selalu baru turun dalam hidup kami. Kesetiaanmu dalam menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan, menyertai kami pagi hari ini. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak
di dalam hidup kami, keluarga kami, di bumi maupun di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih Pak JE untuk sharing firman-Nya yang sangat memberkati ya tentang karakter kesetiaan, itu karakter salah satu yang memang menjadi teladan bagi kita semua, karakter yang Kristus miliki ya. Di sini kami mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu. Ini kami dari BR414 yang melayani di sini dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Indah ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin ada pengumuman dari tim screen, silakan. Tim screen. Di Bali akan ada Brilliant Mother. By the way, apa sih Brilliant Mother? Dan kenapa kita mesti ada di sana? Tentu kita harus ada di sana. Soalnya Brilliant Mother ini membawa setiap wanita untuk menjadi satu tim dengan sang ayah atau suami. Gunanya apa? Gunanya untuk kita dimuridkan. Selain kita dimuridkan, kita akan membawa surga ke rumah kita masing-masing. Acara ini luar biasa sekali. Hanya 1 hari loh. Tanggal 3 Mei, catat waktunya ya, 3 Mei di Bali. Mau ikut? Of course. Yeah. Ayo kita ikut. Brilliant Mother. See you there. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dengan saya. Selamat datang di keluarga Mesbah Koram Deo Pagi. Di Mesbah Koram Deo ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk bisa berkenalan dan boleh menceritakan atau ingin didoakan bersama di dalam breakout room. Silakan nanti boleh bergabung di BR1 untuk para pria dan BR2 untuk para wanita. Kompak, komunitas terkecil yang terdiri dari 2-3 orang, terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Sudah belum ikutan kompak? Yuk Bapak Ibu Saudara yang juga belum berkompak dan ingin berkompak, boleh ketik nama dan ingin join kompak. Tuliskan di room chat ya. Hai. Hai Go. Kita mau mulai kompak loh. Apa yang dialami di hari ini? Perlu loh setiap hari kita confess. Jangan hanya mendengar firman lalu berlalu begitu aja. Tapi juga harus diperkatakan supaya kita ngalamin kuasanya. Ya. Kalau Santi, kamu ngalamin apa? Saya ngalamin tentang menjadi murid Kristus dalam sehari-hari dalam hidup saya. Kalau Jadi nggak ada alasan supaya kita bilang kita nggak berharga. Itulah arti pertukaran di kayu salib. nah, ini ada kompak. Kalau kamu? Yuk, join kompak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di